Halo semuanya Sobat Bintang Mulia Homeschooling, terima kasih sampai saat ini Anda masih bersedia untuk mengikuti konten-konten kami yang ada di kanal YouTube. Oke, untuk saat ini saya pengen ngulas sesuatu hal yang kemarin sempat diposting oleh para pengajar kami, para admin kami. Coba cek ke IG Bintang Mulia Homeschooling ya, itu nama akunnya Bintang Mulia _HS. Kemarin itu ada postingan yang cukup menarik. Ketika postingan ini naik, kami kemudian share ke beberapa grup milik orang tua gitu ya, orang tua siswa, dan ternyata banyak yang menanggapi dan banyak yang mengatakan ini sesuai dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di dalam postingan yang terbaru nanti teman-teman cek ke IG-nya Bintang Mulia ya, akunnya sekali lagi Bintang Mulia _HS. Tulisannya semuanya kecil. Silakan teman-teman ikuti di sana sehingga Anda bisa mendapatkan informasi tentang parenting, tentang pembahasan dunia pendidikan, semuanya komplit di sana. Tapi bukan pendidikan yang biasa ya, tapi pendidikan yang memang progresif sesuai dengan bakat minat anak tumbuh tanpa ada paksaan. Oke. Yuk. Di sini admin kami kemarin posting tentang bagaimana sih cara menghadapi anak yang dia itu sedang mengalami kesedihan. Jadi sebetulnya anak-anak itu dia tidak selamanya akan merasa bahagia, tidak selamanya akan merasa senang. Dia pun seperti kita, layaknya orang dewasa, mereka punya sisi-sisi emosional yang nanti akan mereka luapkan sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Jadi tidak selalu atau melulu mereka harus senang, riang, gembira, bahagia, tidak. Ada kalanya mereka juga merasakan kesedihan. Nah, kita para orang tua, utamanya adalah orang-orang yang memang selalu dekat dengan anak-anak ini gitu ya, itu harus paham bahwa untuk meluapkan emosionalnya, semua rasa yang sedang dia rasakan itu sangat penting sekali. Tidak boleh untuk dipendam apapun itu, bahkan rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa itu juga harus dilampiaskan. Tentu pelampiasannya ada batasnya, ada kadar-kadar tertentu. Contoh misal dia merasa jengkel, dia merasa marah dengan orang tua atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, boleh kok untuk menunjukkan hal itu, bahwa dia itu kecewa, dia marah dengan ayahnya misal, sangat boleh sekali. Namun yang tidak boleh adalah si anak ini itu marah dengan hebatnya, terus kemudian melakukan tindak fisik kepada ayahnya, terus kemudian berkata kasar kepada ayahnya, itu yang tidak boleh. Nah, justru kita sebagai orang terdekat ketika mau mengontrol hal-hal seperti itu langkah utama adalah harus membiarkan mereka untuk meluapkan ekspresinya itu. Justru ekspresi yang nanti dipendam, rasa-rasa yang dipendam, emosional yang nanti dipendam, ketika ia sudah meledak, luapannya itu pasti nanti akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Contoh seperti tadi, tindakan fisik, terus kemudian tindakan verbal, itu adalah luapan yang memang ternyata dia sudah kepengen diungkapkan tapi ternyata selalu tertahan. Nah, yuk kita pahami. Jadi ada beberapa fase, ada beberapa tingkatan ketika anak itu mengalami rasa sedih, rasa dia berterimanya terhadap dirinya sendiri, itu dia beda-beda. Yuk mari kita ulas satu persatu. Yang pertama itu dia ada level untuk denial atau menolak. Jadi ketika dia sedang kecewa, dia sedang marah, ada ekspresi dalam diri anak ini, dia menolak peristiwa itu, menolak kejadian pahit itu. Dia merasa bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Seharusnya semua berjalan sesuai dengan apa yang dia maui. Bahagia, ending yang baik gitu kan, ketawa, ketiwi dan segala macamnya, sehingga ada rasa penolakan di sana. Nah, setelah dia merasa menolak, biasanya akan ada muncul yang kedua, tahap kedua, atau kita sebut sebagai anger atau rasa kemarahan. Nah, rasa kemarahan ini biasanya ada beberapa cara untuk mereka meluapkannya. Ada yang meluap-luap, ada yang standar, ada yang diem saja. Nah, orang tua itu nanti harus tahu anaknya ketika marah dia tipe yang mana. Nah, di situ nanti akan ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh orang tua untuk meredam amarahnya, ya. Apa yang bisa dilakukan ketika anak itu ada rasa penolakan, kemudian dia muncul ada rasa marah gitu ya, emosi.
Orang tua ajarkan bahwa apa yang dirasakan itu adalah bagian dari emosional. Setiap orang itu memiliki rasa yang berbeda-beda terhadap situasi yang sedang dia rasakan. Makanya coba ajak anak untuk memahami hal itu. Itu adalah bagian dari emosi. Kemudian berikutnya ajak untuk dia memaklumi. Ketika kita sudah dewasa, nanti ada kalanya ketika kita sedang diterpa berbagai macam perasaan emosional yang tidak menentu. Tahap yang paling bagus itu adalah kita harus nanti bisa memaklumi. Kita harus bisa memahami sehingga pada saat itu kita mungkin cooling down untuk beberapa saat. Setelah cooling down ini selesai, biasanya kita nanti akan muncul jadi pribadi yang baru, semangat yang baru, terus kemudian nanti cara pandang yang baru. Nah, itulah nanti yang harus dibawa ke arah anak-anak kita, ya. Jadi biarkan dia, kalau dia denial, menolak, kemudian timbul rasa marah, itu coba biarkan dulu, biar berjalan seperti apa adanya dulu. Kemudian step yang ketiga, ya, tadi kita mengatakan ada 5 sebenarnya, ada 5 tahap, ada 5 stage ketika dia sedang mengenal emosinya. Dia nanti akan ada masa untuk bergaining, atau dia mencoba untuk, ya, saya seandainya bisa memutar waktu, saya tidak akan melakukan kesalahan itu. Iya, sekecil anak-anak kita gitu ya, usia SD atau balita, mereka sudah bisa merasakan hal itu loh sebetulnya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus peka. Jadi ketika dia mulai berharap seandainya saya bisa memutar waktu, semoga dia tidak terjun pada rasa penyesalan yang begitu dalam. Sehingga apapun yang nanti dia rasakan itu bisa menjadi remindernya dia. Kemudian tadi bangkit, lalu kemudian muncul semangat yang lebih terbarukan lagi. Berikutnya bisa jadi nanti muncul ada level yang keempat, depresi. Ini yang hati-hati. Itulah sebabnya kenapa setiap emosional, ya, ekspresi itu nanti harus diluapkan. Jangan sampai anak ini memendam kesedihannya sendiri. Jangan sampai dia merasakan semuanya sendiri tanpa ada perhatian dari orang tua. Di awal tadi saya mengatakan bahwa orang tua sebagai orang yang paling terdekat dengan anaknya, kita sebetulnya paham dengan segala macam kelakuan anak-anak kita. Kalau dia itu sudah pendiam banget, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Nah, hati-hati, jangan sampai apa yang dia pikirkan ini itu mengganggu pikirannya. Ajak dia untuk berbagi beban, ajak dia untuk mau cerita kepada kita para orang tuanya. Ada kondisi yang menarik loh, ayah dan bunda semuanya. Tahu nggak, sebetulnya para remaja kita itu ternyata ketika mereka ada masalah, mereka itu lebih nyaman cerita ke temennya, ke saudaranya, atau ke teman dekatnya. Justru malah orang tua ini nggak ada di dalam daftar mereka, atau misal pun ada, biasanya akan menjadi daftar paling terakhir. Itu pun biasanya menjadi list yang tidak diperhitungkan sebetulnya. Ini membuktikan apa? Ternyata rumah kita itu tidak sepenuhnya menjadi tempat yang paling nyaman ketika mereka itu ada masalah. Alih-alih biasanya kita sok perhatian, mau deket gitu kan, mereka selalu akan menutup diri dan tidak cerita ke orang tua. Itu menandakan bahwa mereka itu nggak nyaman dengan kita, para orang dewasa. Nah, ketika anak-anak kita itu nanti ada perasaan seperti itu, disitulah sebetulnya yang harus kita perbaiki. Jangan sampai di tahap level depresi ini itu dia nanti akan menjadi-jadi. Jangan sampai, karena banyak sekali waktu, tenaga, terus kemudian pandangan masa depan itu nanti akan hilang ketika dia sudah masuk dalam tahap fase depresi. Nah, berikutnya ada tahap kelima. Ini adalah tahap yang paling tinggi menurut saya, ya. Ketika seseorang itu sudah merasa bahwa dia itu menerima kesedihan, dan ketika rasa sedihnya itu sudah dirasa sangat berlebihan sehingga muncullah ada depresi. Ketika dia sudah menemukan tempat yang paling nyaman untuk cerita, level tertinggi itu adalah mengikhlaskan. Ya, betul, mengikhlaskan. Jadi dia sudah punya rasa untuk mengevaluasi bahwa setiap manusia punya masalah. Terus kemudian bisa jadi masalah yang sedang dialami dia itu adalah bukan masalah terbesar yang ada di muka bumi ini yang pernah diterima oleh orang-orang lainnya.
memungkinkan sekali di luar sana itu masih banyak masalah yang lebih besar dari masalahnya dia ini. Nah, setelah itu dia nanti akan menjadi pribadi yang baru. Itu adalah 5 tahap di mana anak-anak kita itu harus memahami level kesedihannya. Kita orang tua harus selalu mendampingi anak, jangan sampai mereka punya energi yang negatif ya, di mana memahami kehidupan ini itu harus berbagai level, berbagai aspek. Masalah itu nanti datang dari manapun dan tidak dialami hanya kita saja. Bisa jadi kita hanya mengalami sepersekian permasalahan yang lebih kecil dibandingkan orang-orang yang lain. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Saran saya untuk informasi parenting, untuk informasi pendidikan yang lebih dinamis ya, tidak seperti yang ala kadarnya, Anda bisa ikuti Instagram bintang mulia _HS.